Ah. Jadi anggota kok bukan banget sih. Dia juga mau kok sama kelompok dia. Aneh ya. Udah record. Bisa kamu baca. Instan. Video aku viralin itu viral. Beneran aku nggak main-main. Coba cek dulu. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Dan Vesalius dengan NIM 198255157. Pernahkah kita datang ke sebuah acara seni, melihat pertunjukan, instalasi atau pameran lalu merasa, oh, ternyata seni itu bisa sedekat ini dengan saya. Itulah pengalaman yang ingin kami teliti dalam Pasar Seni ITB 2025. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana Pasar Seni ITB 2025 berperan dalam meningkatkan apresiasi seni mahasiswa ITB tingkat pertama, khususnya dari sisi minat, pemahaman, dan pengalaman estetis. Untuk memahami mengapa topik ini penting, mari kita mulai dari latar belakang. Di lingkungan kampus, seni seringkali dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif, milik jurusan tertentu atau komunitas tertentu. Padahal, seni adalah bagian dari pengalaman manusia yang universal. Apresiasi seni bukan hanya soal bisa menggambar atau tidak, tetapi tentang kemampuan merasakan, memahami, dan menilai makna di balik suatu karya. Mahasiswa tingkat pertama berada pada fase transisi yang paling penting. Mereka baru memasuki dunia kampus, sedang membentuk identitas, dan sangat terbuka terhadap pengalaman baru. Disinilah Pasar Seni ITB 2025 menjadi relevan. Setelah cukup lama vakum, Pasar Seni kembali hadir sebagai ruang publik yang terbuka, ramai, dan inklusif. Bukan hanya untuk seniman, tetapi untuk seluruh civitas akademika. Namun sebelum membahas lebih jauh, kita perlu menyamakan persepsi kita tentang apa itu apresiasi seni. Apresiasi seni terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu pemahaman terhadap karya. Apa maknanya? Apa konteksnya? Dan pesan yang ingin disampaikan dari karya tersebut. Yang kedua, aspek afektif, yaitu respon emosional, perasaan tertarik, perasaan terinspirasi, atau tersentuh oleh suatu karya. Yang ketiga, aspek evaluatif, yaitu kemampuan menilai dan merefleksikan suatu karya secara pribadi. Dalam penelitian ini, kami tidak hanya bertanya apakah mahasiswa tersebut suka seni atau tidak, tetapi kami juga bertanya, apakah mereka mengalami peningkatan ketiga aspek ini setelah mengikuti Pasar Seni ITB. Dengan kerangka ini, mari kita lihat objek utama penelitian kita, yaitu Pasar Seni ITB 2025. Pasar Seni ITB 2025 menghadirkan berbagai bentuk seni, mulai dari seni rupa, pertunjukan, instalasi, hingga pasar kreatif. Yang menarik, acara ini tidak hanya menampilkan karya, tetapi juga menghadirkan interaksi antara karya, seniman, dan juga pengunjung. Banyak mahasiswa yang terlibat langsung sebagai panitia maupun pengisi acara, sehingga batas antara penonton dan pelaku seni menjadi lebih cair. Dari konteks ini muncul pertanyaan untuk penelitian kami. Yang pertama, apakah Pasar Seni ITB 2025 benar-benar meningkatkan minat mahasiswa tingkat pertama terhadap seni? Yang kedua, faktor apa yang mendorong mahasiswa untuk datang dan terlibat dalam acara Pasar Seni ITB? Yang ketiga, sejauh mana acara ini berdampak pada apresiasi seni mereka secara menyeluruh? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami juga menetapkan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengukur peningkatan minat terhadap seni. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi partisipasi.
serta menganalisis dampak pasar seni terhadap apresiasi seni secara kognitif, afektif, dan juga evaluatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Kami menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa ITB tingkat pertama yang menghadiri pasar seni dengan pertanyaan terkait minat, pengalaman estetis, dan persepsi mereka terhadap seni. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan beberapa partisipan dan yang juga merupakan panitia pasar seni ITB untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Sekarang mari kita lihat hasil dari kuesioner. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 85,7% responden merasa minat mereka terhadap seni meningkat setelah menghadiri pasar seni. Selain itu, 71,4% responden merasa kemampuan mereka dalam memahami makna estetis karya seni meningkat. Angka yang sama juga menunjukkan bahwa banyak mahasiswa merasa terinspirasi secara kreatif. Namun, angka saja belum cukup. Kami juga melakukan wawancara untuk melihat lebih dalam lagi. Dari wawancara ini, kami menemukan bahwa pengalaman langsung merupakan faktor yang paling berkesan. Mahasiswa merasa lebih dekat dengan seni ketika mereka bisa melihat, mendengar, dan berinteraksi langsung dengan karya tersebut. Namun terdapat pula hambatan seperti kepadatan pengunjung dan kurangnya informasi lokasi yang jelas. Meski begitu, banyak responden menyebut bahwa pasar seni ITB sebagai pengalaman pertama mereka menikmati seni secara utuh. Dari data ini kita dapat menarik beberapa analisis penting, yaitu data menunjukkan bahwa apresiasi seni tumbuh paling kuat melalui pengalaman langsung. Pasar seni tidak hanya sekadar tontonan, tetapi pengalaman yang membangun keterlibatan emosional dan pemahaman. Ini menunjukkan bahwa seni di lingkungan kampus perlu disajikan secara terbuka, inklusif, dan partisipatif. Lalu apa implikasi dari temuan ini? Kami merekomendasikan agar pasar seni terus memperkuat promosinya yang menjangkau mahasiswa baru, serta meningkatkan manajemen keramaian dan informasi. Dengan demikian, pasar seni dapat menjadi sarana edukasi estetis yang berkelanjutan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan. Pasar Seni ITB 2025 terbukti memiliki peran positif dalam meningkatkan minat dan apresiasi seni mahasiswa ITB tingkat pertama. Acara ini bukan hanya sekadar perayaan seni, tetapi juga ruang pembelajaran, refleksi, dan pengalaman estetis. Dengan pengelolaan yang lebih baik, pasar seni berpotensi menjadi fondasi penting bagi budaya apresiasi seni di lingkungan kampus. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Selamat menantikan pasar seni yang berikutnya.